Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Dani Bapak Camat Kopang, mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat. Bapak Kapolsek yang diang hormati, Bapak dan Ramil yang diang hormati, pimpinan Takmir Masjid Darussalam, Ayahanda Dr. Andus lalu Ilyas Munir, yang Masya Allah 15 tahun yang silam sama-sama berjuang. Mudah-mudahan beliau panjang umur, tetap sehat walafiat ya taatillah. Dan ini Bapak Kepala Desa Kopang Rembiga yang tiang hormati, Sanakda Sahibul Fadilah lalu Prawira Badrussalam selaku penerus daripada Sahibul Fadilah almarhum al-mukarram, Masya Allah, zuriyah daripada Sahibul Fadilah almarhum al-mukarram lalu Suparlan. Mudah-mudahan beliau akan menjadi pengganti yang akan meneruskan perjuangan ayahanda kita, tokoh kita di Kopang. Yang baru saja hadir Sanakda Sahibul Fadilah Al-Ustaz Faqih, sesuai dengan namanya, orang yang sangat faqih. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Dan para tamu undangan yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu, yang tiang hormati adik-adik remaja Masjid Darussalam yang luar biasa, yang saya cintai dan banggakan, Ninik Mami Sanak Bija, hadirin wal hadirat, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah berkat kecintaan kita kepada beliau pasti kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekecil apapun mahabbah itu ada dalam hati kita, maka dijamin kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesyukuran yang tak terhingga. Alhamdulillah, yang secara pribadi merasa sangat terhormat diundang di tempat ini, yang sebenarnya ampura saya merasa tidak pantas untuk memberikan pengajian di tempat yang istimewa ini, karena di sini banyak lampu yang jauh lebih besar. Ibarat dile searak lek Kopang niki 100 watt.
sedangkan tiang hanya 5 watt. Alah, dan bau segitar lungkep. Namun karena husnuzan daripada pelungguh sami, sehingga tiang diundang. Alhamdulillah, ini suatu nikmat yang luar biasa, tiang bisa membersamai pelungguh sami di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua sama-sama dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat terpesona dan Masya Allah bangga, masjid yang begini besar dihadiri oleh jamaah yang luar biasa, full. Kadang-kadang masjid kocet dan bau penuh. Kadang-kadang pengajian Ampura sering yang dapat menemukan nih. Kualen searak berselanggah bilang tekan. Sama ama kaca nak 10 tolang sinteng ngoang. Sadina je ini en vega luwe en. Lagu jadi ngeraos. Lagu alhamdulillah lemat Masjid Darussalam yang begini besar, hadir jamaah Kopang luar biasa. Ya. Ternyata terkadang tidak selamanya kota itu lebih jelek daripada dusun. Ternyata kota ini lebih bagus daripada pelosok Mangkit ini. Tapi kita bangga karena Kopang niki Masjid Darussalam adalah pimpinan dari masjid-masjid Kecamatan Kopang. Ini pimpinannya. Ini sebagai barometer daripada Kecamatan Kopang. Kalau di sini hebat, maka insya Allah Kecamatan Kopang sekecamatannya insya Allah menjadi bagus. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yakinlah bahwa malam niki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Secara ruhaniyah kita sedang menyambung kepada beliau. Secara jasmaniah beliau makin niki dimakamkan di Madinah Al-Munawwarah. Jasad beliau di sana. Tetapi secara nuraniyah, secara ruhaniyah, beliau niki adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Nur Muhammad niki menyeluruh para jamaah di alam semesta. Dimanapun ada orang merayakan maulid beliau, beliau hadir secara nuraniyah. Yakin pelungguh ibu-ibu? Lamun HP santer sit yakin nggih. Tetut nelpon nyambung datang Madinah. Tetut nelpon nyambung datang Mekah. Di cara bayangan ti nun terkena assalamualaikum langsung waalaikumsalam. Apa gawe mata kenya ketokol loh nih. Tanpa jarak. Maka kita langsung mengkhitop. Sekalipun jarak kita sangat jauh, sama juga dengan di saat kita membaca selawat kepada beliau, kita langsung mengkhitop beliau. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Kita bilang alaika. Tidak kita bilang alaihi. Secara bahasa Arab niki sanagda Ustadz Faqih beliau sangat paham betul bahwa dhamir khitab itu dipakai kalau kita sedang berhadapan. Lamun jauh kita pakai dhamir nabiyul ghaib atau orang ketiga. Tetapi di saat kita membaca selawat kita bilang sallallahu wasallama alaika ya Rasulullah. Apa artinya para jamaah? Kita berkomunikasi langsung dengan beliau. Walaupun kita berada di Kopang, tetapi sambungannya tanpa jarak niki para jamaah. Begitu kita bilang assalamualaikum, langsung dijawab oleh beliau waalaikumsalam. Di dalam tahiyat sembahyang yang pelungguh sami,
Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mengatakan assalamu alayka, hendak kita bilang assalamu alaihi. Kenapa niki para jamaah? Karena pada dasarnya kita tidak ada jarak dengan beliau. Dimanapun kita mengucapkan salam, di atas Gunung Renjani pun yang tidak ada di sana sinyal HP. Lamun tahu wah di nara, wah di tahun telepon, wah tidak ada sinyal. Tapi kalau sinyalnya Rasulullah nyambung dimanapun. Jangankan di dunia niki para jamaah, di bulan saja kita nelpon kepada beliau langsung nyambung, karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Kita merayakan maulid beliau makin niki untuk semakin mengenal beliau. Adik sak sayang kangen, adik sak sayang cinta jog beliau para jamaah. Di samping itu kita ingin menanamkan mahabbah itu kepada anak-anak kita, zurriyah kita, penerus kita. Rasulullah bersabda, "Allimu auladakum mahabbata Rasulillah." Ajarkan anak kalian bagaimana supaya mereka mencintai baginda Rasulullah. Dipakai di sana menggunakan fi'il amr lil wujub. Wajib hukumnya tiang pelunggu sami mengajarkan anak-anak kita bagaimana caranya mencintai Rasulullah. Kalau ada anak kita tidak mengenal nabinya, maka yang berdosa adalah kita sebagai orang tuanya. Maka wajib. Salah satu cara kita untuk menanamkan mahabbah itu lewat perayaan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini luar biasa. Yang lingsir-lingsir tidak terlalu dipakai karena ingin mengkader yang muda-muda. Sepajang-pajang, Masya Allah. Karena memang tujuan kita mereka ini para jamaah, supaya mereka tertanam dalam hatinya mahabbat Rasulullah. Lewat pengajian-pengajian seperti inilah kita memperkenalkan siapa sebenarnya beliau niki. Karena beliau niki bukan manusia biasa. Huwa basyarun wa laisa kal basyar. Beliau manusia sebutannya, tetapi bukan seperti manusia biasa. Waktu keketuaan malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, kam umruk? Kira aja keluar umur mau makin malaikat Jibril bahasa sabda Rasulullah. Tidak tahu no umur. Nabi bahasan malaikat Jibril lah adri. Ndek ketahuan pirah kayak jaga umur. Cuma enggak ansa mau inget sekali dalam 70.000 tahun saya melihat cahaya bintang yang begitu indah. Tidak ada yang menyamainya. Satu-satunya dia bintang yang muncul itu sekali dalam 70.000 tahun. Dan saya pernah melihatnya 70.000 kali. Aneh pira jari nomor malaikat Jibril. Saya mau berikan pertanyaan kepada anak-anak kita ini, tapi yang kecil-kecil aja yang boleh jawab. Lamun tahu bank hadiah nana. Berapa jadinya umurnya? Malaikat Jibril. Beliau pernah melihat cahaya bintang yang tidak sama dengan yang lain. Satu-satunya dia sendiri beda. 70.000 tahun sekali dia muncul. Dan beliau pernah melihatnya 70.000 kali. Berarti pira wah umur malaikat Jibril? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Kalau Masjid Darussalam tadilah langsung yang terpantau sih Pak Camat. Kalau anggaran pemerintah Pak Camat sudah tutup niki pengusulannya untuk tahun 2026. Insya Allah mudah-mudahan umur kita masih panjang, kita anggarkan
nanti tahun 2026 untuk pencairan 2027. Lah lagu Arwan Wahjari. Sila insyaallah lamun teu anti anggaran pemerintah jak belo lalo. Mudah-mudahan arah rezeki kalau di masjid Napiaran bebuak kemarin aparan sekedar enggi sekedar seket sak namun niki jadi tak semel seket sak. Insyaallah mudah-mudahan 2 kali lipat. Enggi. Adapun kalau dari pemerintah ya insyaallah kalau masih pembangunannya tahun 2027 ya kita anggarkan tahun 2026 insyaallah. Insyaallah nggih diingatkan tiang kalau bisa proposalnya. Nggih. Ada yang bisa jawab pada adik kami? Berapa tahun? Ndara seke-seke mulai jawab tak sepan hadiah hari ini. 70.000 kali 70.000 berarti berapa niki? 4,9 miliar tahun. Bayangkan niki. Kita sekarang baru 2025. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai Jibril, tahukah kamu cahaya yang kamu lihat sekali dalam 70.000 tahun itu? Saya tidak tahu wahai Muhammad. Itu adalah cahaya saya. Itu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wallahu a'lam. Berarti Nur Muhammad niki berapa juta tahun sudah ada. Maka jangan pernah bayangkan Nabi Muhammad seperti manusia biasa. Yakinlah para jamaah, dimanapun kita, beliau selalu memantau kita. Ulama pun yang kelasnya Qutbul Aqtab bisa memantau dunia niki, apalagi kelasnya Sayyidul Mursalin, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab Al-Barzanji banyak disebutkan bagaimana beliau secara khalqan wa khuluqa, secara penciptaannya dan bagaimana akhlaknya. Kita diceritakan penciptaannya untuk kita semakin cinta kepada beliau. Di narak tahu Nabi Untebaran, di narak tahu celah. Lamun bahasa gonjong ampun. Narak celah seorang Nabi Muhammad niki mau dipandang dari arah depan, mau dipandang dari belakang, mau dari kanan, samping kiri, tidak ada sedikit pun kurangnya. Gagah luar biasa. Bisa teparanan bintang film gagah-gagah, lebih gagah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denarak cerita bintang film sengeh penean. Lapun pengudo. Beliau harum luar biasa. Peluh beliau sila lamun pelungguh sami tiang terutama sok kendek mandi sejelo jak dek semel wah rapat-rapat lek batur. Muka ambut di wah ambut wah pengit ampun tuah demen sejelot doang dek mandi. Tapi kalau Rasulullah para jamaah harum luar biasa. Pernah sekali beliau mensare cuaca panas, mengalirlah peluh beliau. Ngelek lagu lamun ngelek niki para jamaah dia keluar bagikan butiran permata peluhnya. Di anu niki diambil botol sama salah satu istrinya. Muntado. Jangkeun wah guys botol kode niki mau sebinian niki mun ngase beliau. Yo ya jadi apa amtia? Atatayyabu bihi ya Rasulullah. Iya kawih jadi minyak sengeh tiang wahai Rasulullah. Ya Allah. Araan batur kopang sengeh mbok kan. Darah. Bagaimana beliau secara akhlak? Ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Nabi jawaban beliau, "Khuluquhul Quran." Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pas
pas seperti Al-Quran. Yantabiqu tamamal intibaq, tidak ada sedikit pun yang piwal akhlak beliau dari akhlak-akhlak yang diceritakan di dalam Al-Quran. Semua akhlak al-mahmudah searah Al-Quran niki, itulah akhlak daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah, kalau akhlak beliau yang kita bahas semuanya tidak akan habis-habisnya. Tak mampu lisan untuk menjelaskan akhlak beliau. Pada malam ini Tiang akan sampaikan sedikit di antara akhlak beliau. Ampura sebenarnya nggih tumben agak kering idap biwih dia. Mula jam undang ngerawak sedikit cara baik kering belum. Maka nanti tahu ke jamu kering idapan. Pengaruh beliau ruang. Kangen nam jus gede. Nggih. Lain doang ya pengaruh. Lamun arak beliau niki leger dia ngeraos. Nggih. Makin para jamaah ini yang perlu Tiang sampaikan, karena sekarang niki kita di zaman mungkarat. Kita di zaman fitnah. Negara kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita saling caci maki. Gedung DPR dibakar. Wah, ndek jadi DPR mondek ke demo. Hari dah penyesal. Ya Allah, Niki kenapa para jamaah? Karena selama ini para jamaah kita terprovokasi oleh berita-berita bohong. WA, Facebook, YouTube, TikTok. Dit ketahuan bisa kena dit salah. Terkadang yang bagus dikatakan jelek, yang jelek dikatakan bagus. Enggak makin niki cara menghadapi zaman niki para jamaah. Nabi bahasan ulama, zaman sekarang zaman mungkarat, memerlukan banyak baca salawat, membaca Quran, dzikir dan taubat, mengingat Tuhan setiap saat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kuat-kuat berzikir, kuat-kuat istighfar, baca selawat dan membaca Al-Quran. Rahimakumullah. Nggih, ada sifat beliau yang luar biasa. Nggih. Beliau niki tidak senang mendengarkan berita-berita yang tidak jelas. Bahkan berita yang jelas pun beliau tidak mau mendengarkannya kalau berita itu berita yang jelek. Apalagi kalau menjelekkan orang lain. Pernah sahabat bercerita kepada beliau tentang sahabat yang lain, menyebutkan aib seseorang sahabat, langsung di stop oleh beliau. Stop. Jangan ceritakan saya hal seperti ini. Saya ingin hati saya bersih, kata beliau. Lah mau makin ya para jamaah kedemet tengah berita, kedemet tengah cerita. Sok nak keceritaan aib batur jak kalah wartawan. Saya penok pengenuana. Berbeda tuh. Terus. Papa batur cerita saya bagus-bagus jak. Arah sama dia cerita. Kenapa? Karena kita semakin meninggi para jamaah kebanyakan kena oleh penyakit SMS. Wika dengan penyakit SMS, ibu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Namun sak bagus-bagus jangan cara tertarik dengan.
Lagu lamun sak lengek-lengek jaim Allah sangat gacin penasaran milin bay lanjutan. Padahal itu merusak hati kita. Lamun tuah keceritaan kelengekan batur mun tak lain sebeng. Sila bay. Demet bedait mun tak ini sak ngengos bare. Wah kedung lengek namun dengan niki dan maten tiang penunggu selami wah kedung lengek David bedait mulain bocung terus. Yang saya khawatirkan ngonek-ngonek kuat lalu bocung permanen jadi. Hati-hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang mendengarkan berita-berita yang menjelekkan orang lain. Di stop, jangan, tidak usah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada jemaah, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Wahai orang-orang yang beriman, jauhkan yang namanya berprasangka buruk gitu. Terlalu banyak prasangka. Mun bau andene arak sampai berita jok tiang pulungusami sak lengek-lengek tentang batur. Apa bahasa ulama niki para jamaah Sufyan Tsauri mengatakan fatlub lahu udhran. Fatlub lahu a'dzar ila 70 udhran. Cari udurnya. Mun bau ada yang jangka 70 udur, cari dia sang narak jaga di antara 70 itu udurnya. Kenapa dia orang ini begini? Lamun dia narak baik maka 70 niki kita mengatakan la'allahu lahu udhrun la a'rifuh. Mungkin saja orang ini ada udurnya tapi saya tidak tahu. Ambil contoh antara jamaah. Ini serioan DGL HP memberitakan tentang seseorang begini bisa kelengekan. Oh sangia meni jaga tiang pun mentia. Dedek langsung pelengek. Dedek langsung abaran tuduh orang itu jelek. Oh sangia meni jaga. Ampun sampai marah niki kita cari jalan supaya kita tetap husnuzon kepada orang lain. Kalau kita husnuzon, ada orang yang jelek tetapi kita berprasangka baik, diketahuan dengan niki lengek lagu berparanai dengan solah nih, kita tidak salah, kita tidak berdosa. Tetapi sebaliknya para jamaah dengan solah mutparan lengek lah lemak bahaya di para jamaah itu akan ditanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ande narak wali mutparan wali misal lagi telakar jangan bireng misal ampura sabari telakar bireng ndek apa ampura oh dia jak wali dia masyaallah telakar doang jangan bireng si kuan sujud prasangka baik kita ternyata dia bukan wali tetapi dia adalah penipu misal pas sekenyengkan panas jelo niki ton sengaja petempel misal niki. Apakah kita salah mengatakan orang ini wali? Kita tidak salah. Kita tidak salah. Nggak berdosa. Tetapi kalau sebaliknya, demen denara rawan birang telakar dengan dia jarang sujud. Darak bayruan, tanda-tanda kesalahan dia masih meloneng berantakan darak bayruan. Dengan dek pacu. Ternyata dengan satu rakaat dan tahajud bilang malam lagu ampun denarak birang lantaran bersujadah no tebal isian karena dia tidak mau enggih
nampak niki lah merdosen kita separan dengan di ibadah, ternyata dia adalah ahli ibadah. Dari tenda para jamaah, husnuzon kita niki akan kita mendapatkan buahnya. Lamun toh berprasangka baik, baiklah yang kita akan dapatkan. Allah berfirman dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi falyazunnanna abdi ma syaa. Saya itu tergantung prasangka hambaku terhadap diriku, maka silahkan dia berprasangka sekehendaknya. Dicontoh para jamaah, contoh dengan prasangka baik, akhirnya Allah memberikan sesuai dengan prasangkanya. Arak dengan yang lalu ngerampok, ia pegawaian dengan niki lalu ngerampok. Musopo waktu ampura tangan yang jurus ke dia. Lelah dan tokol, yang baru pulang dari KLU, dari apa dan Senaru, yang baru hampir maghrib yang sampai rumah niki. Jadi wah pesot kuit. Yang lanjutkan cerita niki. Orang yang profesinya sebagai perampok, en lalu ngerampok bedait kance sopok penduduk kenyangkan lek bangket mun beslewana assalamualaikum waalaikumsalam munin perampok niki berjawab embe delumbar semeton bahasa dan mungkin nak berjawab lalu ngerampok kan apa unin ak lalu jihad fisabilillah. Masya Allah ini bedaya. Orang yang diberitahu bahwa ini orang yang akan pergi jihad, dia teringat dengan suatu fatwa seorang ulama, satu pengajian seorang ulama mengatakan lamun dengan lalu jihad dari sejak melangkahkan kakinya makbul doa. Ini nak tolak doa. Lah kesempatan ini unin. Arak berduin bija, wah bertahun-tahun sakit macam lain peta noat dan ini sehat. Nah meja ini berdoa dengan lalu jihad dan tahun perampok. Mun pesila juluk terbalik ngelor juluk. Kebetulan perampok ini kia apa? Si cemohan. Enggih sila unin. Tepriapan tegorokan manok segala. Mun ngelor jangan besuh dimenwahkan terap. Nabi bahasa nepin balik. Aku nas doen tenane. Doa Nabi. Bija apa anak taniki. Wah kengonean sakit macam lek peta nawat didik bae sehat. Macam doa dek ini sehat. Muknane jak siden selalu jihad. Yakin tiang insyaallah doa pelingkih ya makbul. Lah tinjau perampokan ini. Nyala nani jadi aduh nani mungkin ngaku nani lah nyala mas akhir malik kan pura-pura nyalehan mah biai mah gaya sak pedai lagu kenyangkan sak berdoa niki Nabi bahasa ya Allah engkau maha tahu tiang niki perampok ya Allah. Doan dek pantas ya Allah Malik doan dengan ya Allah lagu si husnuzon dengan dijok tiang ya Allah mau kaji tunas dapat sehat ya mak bijen jama-jama wanten lagu ndek sak sebelik suara dalam mangan ini sedang bel komat kamit lagu iya ni lama mau pura-pura aran jawah telik tuan guru niup milun niup. Oh, ini tak ni. Sila benginam mau rapus ya sekecet. Oh, ini tak gaya lalu. Menyerak lalu pamit. Bareh takut nak kendaitan. Pamit. Wah, engke mulai perang. Mau aneh bin ajaib para jamaah. Nikilah makna daripada ana inda zanni abdi bi falyazunnanna abdi ma syaa. Masya Allah. Marak kunyi awarapuh nun pinem murapus
sehat kanak diki para jamaah. Sehat. Ya Allah si syukur baik ama niki ya Allah mula nak tetu baik dengan lalu jihad jak mula nak makbul doa padahal perampok ada ngedoang lemak de mena ulek jihad jak kangpih ya wah ni mu tetu para jamaah enggih saran paicen nenek kebetulan jaga pas nulek kenia kenyengkan lek bangkat badaita dan malik kenyengkan oros sampi mau ngerampok. Sebentar, ni aja si husnuzan, wah. Sampun selesai jihad, alhamdulillah, mau berbe menang. Ni mau ke ghanimah, sampi jadi bagian ketiang. Mau sila mari kali sekali sila ngelor ni, on teh kebetulan ni. Malik dia menuangkan ngelor. Mau terima kasih berkat doa pelungguh. Alhamdulillah anak tiang sehat. Niki usah berkedek niki ya anak tiang. Lah saran hidayah niki para jamaah. Ternyata lewat itulah dia dapat hidayah. Melangsung nengkerung nangis niki. Apa unin ya Allah. Ternyata tekabulan aran doa. Padahal tiang niki dengan lengek. Tiang niki dengan kotor wah dekat cocok tekabulan doa lagu berkat husnuzon dengan sangendeng doa mudah kabulan dan doa ya Allah dari sanalah dia mulai bertaubat. Apa pesan dari kisah niki para jamaah? Kalau kita husnuzon Allah akan memberikan kita sesuai dengan prasangka baik kita. Angka ampura para jamaah dulu waktu tiang baru-baru pulang dari Mekah, luwek dengan neneng doa, lagu dekuah semel. Karena tiang tahu diri, tiang niki orang kotor, orang jelek. Yang gak cunas, tuan guru doa, nik nilai, nik semel, nik tahu di kapal doa nuni. Lah wajak bajen kisah niki dalam kitab nika, di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dijelaskan niki. Di sanalah saya paham bahwa ternyata kadang-kadang doa itu bukan karena yang berdoa. Doa itu terkadang gara-gara keyakinan orang yang minta doa. Agak bangkitlah mereka dengan ngendeng doa aja, aromah sawah baik. Padahal di tahun doa, mungkin mau baca petih. Mun ngendeng dengan mudah-mudahan apa sak milih si tengah sak ngendeng doa terkabul al-fatihah. Tiang yakin karena keyakinan orang yang minta doa ini mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Lamun kayak kembalian jak pribadi tiang jak dicocok anak dan doang sakit pira kali menera ende ini sehat. Ada nuah ruan. Kadang-kadang jak lagu iya dongak lolo jaga di deparan gitu. Ampura. Wah sekali niki tendeng doa arak keluarga dari didik sugulana kan. Ampura, ternyata tetun nih dengan toak sakena dongak lolo ni kita tetun. Buktian sendiri. Dengan niki di doa dan ini sugulana mungkin ingat di dalam kitab tafsir ada di sana ayat yang perlu ditulis enggih mun sebur si ai harus engkawi piring baru amuk coba kadang sadak dengan ngendeng mah coba ilmu seni unik mula ini nuah mupa seni nentang yang anak oleh bian-bian dan jauh wah ngeletang bian-bian jaga lema aru di ini sukun wah macam mentet macam si tulisan lantong-lantong perlu nyok semenu-nu dan ini anu lah para jamaah terkadang tetun niki dongak lo mu aneh bin ajaib ampura bisa pensiunan abri datang coba tunas tiang ya anak pengarek-arek papu coba munia bacaan doa
sehat, musugul mereka nak aneh kalah doan tuan guru si boleh abri. Makanya jangan pernah meremehkan siapapun. La tahkiranna minal asya'i syai'an. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan siapapun para jamaah. Ini terkadang di sanalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, itulah sedikit yang ingin Tiang sampaikan. Salah satu di antara akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berprasangka baik kepada siapapun. Kalau ini yang kita lakukan para jamaah, insya Allah tidak nak ribut Indonesia ini. Selalu kita berprasangka baik kepada orang lain. Mudah-mudahan ada rukun kaca tetangga, kaca semeton, selaput niki sesama Islam. Jangan melihat perbedaan-perbedaan niki, kelompok-kelompok niki jangan dilihat. Baik apakah itu adalah NU, NW, Muhammadiyah, kita sama. Allah sudah memberikan kita jalan masing-masing. Kalau Allah menghendaki, bisa saja Allah menjadikan kita menjadi satu. Gampang bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah menghendaki semua kalian menjadi Muhammadiyah misalnya, apa sulitnya? Dan mampu Allah? Sangat-sangat mampu. Tetapi memang begitulah kehendak Allah, dijadikan jalan kita menuju Allah lewat jalan yang berbeda-beda. Mari kita saling husnuzan. Apapun yang menjadi pilihan orang lain, itu terbaik bagi dirinya, dan pilihan kita terbaik bagi kita. Sekedar niki yang bisa yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nggih muampura, tadi Tiang diamanatkan untuk langsung menutup dengan doa, tetapi Tiang tunas maaf selama masih harap sanagda Ustadz Faqih di sini, maka Tiang tidak berani berdoa. Nggih mungkin beliau yang akan berdoa. Tunas maaf nggih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.